Minggu pagi, Mertimin, yang akrab disapa Amin, bersiap untuk memanen melon hasil kebun pribadinya. Diperkirakan sekitar 600 butir melon dapat ia panen, setelah kurang lebih 3 bulan sejak awal ditanam. Ada 3 jenis melon yang ditanam oleh Amin, yakni melon golden atau melon dengan kulit berwarna kuning, rock melon atau melon dengan kulit kasar berjaring, dan melon susu atau melon dengan tekstur daging berwarna putih. Ketiga jenis melon yang ditanam oleh Amin memiliki karakteristiknya sendiri dengan rasa, tekstur, dan harga yang berbeda. Ini populasi tanamannya 300 lebih. Kalau buahnya perkiraan sekitar 600-700 buah masih dapat ya. Amin mulai belajar dan menanam melon sejak awal tahun 2025. Meski tidak memiliki latar belakang pendidikan pertanian, Amin memberanikan diri menanam melon bermodalkan informasi di internet. Dalam perjalanannya sebagai petani melon, tidak jarang Amin menemui kendala seperti serangan hama hingga kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Setelah berhasil menanam dan memanen, kini Amin berhasil memanen kurang lebih 600 buah melon dan keuntungan mencapai 10 juta rupiah. Pembeli melon Amin pun beragam, mulai dari rumah tangga hingga pemasok melon di pasaran. Kalau keuntungan relatif dari ininya lah, dari hasilnya bagus apa enggak tanamannya. Pada awalnya sih paling ya nggak rugi-rugi lah, cuma 7 juta gitu. Kalau yang kali ini ya mungkin bisa lah 10 lebih lah kalau gitu. Salah seorang pembeli langganan melon Amin adalah Mary. Ia selalu menunggu ketika melon Amin berbuah dan membeli untuk dikonsumsi sendiri. Mary mengatakan, melon dari kebun Amin memiliki rasa yang enak dengan harga yang terjangkau. Rasa melon yang dijual oleh Amin tidak kalah dari melon yang dijual di pasaran. Tidak hanya itu, melon menurut Mary sudah menjadi salah satu pangan penting untuk dikonsumsi sehari-hari karena memberikan dampak yang baik untuk kesehatan. Kalau manisnya full banget. Kalau beli di pasar beda lah. Pernah beli sampai ke Pangkal Pinang juga beda rasanya. Pernah sering sih. Kalau harganya tetap lebih miring dari yang tokoan. Lebih miring. Harga lebih murah dari pasaran. Dosen Pertanian Universitas Bangka Belitung, Siti Nurul Aini menyatakan, secara umum kondisi alam dan cuaca di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cocok untuk ditanami melon. Namun dalam menanam melon, petani harus memperhatikan kualitas tanah sebagai media tanam karena akan mempengaruhi kualitas rasa manis dan tekstur daging melon. Petani juga harus menghadapi tantangan lainnya, yakni hama yang dapat merusak tumbuhan maupun buah melon. Kembali ke syarat tumbuh, ada lingkungan tumbuh berupa tanah yang memang bagi tanaman melon itu dia menyukai lahan dengan pH yang tidak terlalu masam. Nah, di Bangka Belitung itu tanahnya merupakan tanah potsolik merah kuning yang lebih ke arah masam pH-nya, sehingga dalam pembudidayaannya diperlukan usaha-usaha untuk memperbaiki lingkungan tumbuh. Di antaranya peningkatan pH ya, dan juga teknik budidaya yang lain sehingga tanaman melon bisa dapat tumbuh dengan baik di Bangka Belitung. Siti mendukung para petani ataupun masyarakat yang tertarik untuk dapat belajar dan menanam melon. Penanaman dapat dilakukan secara sederhana di sekitar lingkungan rumah, hingga menghasilkan buah melon yang berkualitas dan layak jual. Budidaya melon mandiri juga dapat mendukung ketahanan pangan. Saran saya ya, lebih difokuskan terhadap kualitas melon yang dihasilkan. Konsumen akan lebih memilih melon dengan cita rasa yang lebih baik atau lebih manis dan rela mengeluarkan uang yang lebih mahal dengan kualitas yang lebih baik. Karena kalau kita menghasilkan buah melon yang dengan kualitas lebih baik, maka pasaran
atau konsumen atau pasar akan mencari kita. Terkait pasar melon di Bangka Belitung ini masih terbuka cukup besar ya, karena daya beli masyarakat juga cukup tinggi, minat masyarakat juga terhadap melon juga masih cukup tinggi. Setelah berhasil menanam melon secara otodidak, Amin mengaku akan terus menggeluti usaha pertanian melon, sembari terus mengasah skill menanamnya. Ia pun mengajak petani lain atau masyarakat memanfaatkan lahan sekitar rumah untuk ditanami melon. Ya masih tetap di melon, kalau bisa mau dikembangin lah, ngajak teman-teman yang lain ikut-ikut tanam, memanfaatin lahan yang ada daripada terbengkalai gitu kan, buat nambah-nambah kan lumayan. Keberhasilan Amin dalam budidaya melon secara otodidak diharapkan dapat menjadi contoh positif dalam mendukung ketahanan pangan negeri.